Kekayaan keluarga Lin tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun ini. Telah membesarkan 4 calon istri yang luar biasa untuk Sheng Er hari ini. Biarkan Sheng Er memilih seorang istri yang bijaksana untuk bersama-sama menjaga kekaisaran keluarga Lin. Kenapa aku memilih istri? Apakah aku terlahir kembali? Sebagai balas budi atas adopsi keluarga Lin. Zi, Ratu Baru Dunia Musik. Tolong pilih aku sebagai Nyonya Lin, Tuan Lin. Yina sekarang adalah profesor lulusan luar negeri yang diperebutkan banyak negara. Aku mohon, Tuan Lin, biarkan aku melayani Anda. Shenzhen telah menguasai pengobatan tradisional dan modern. Dijuluki sebagai tokoh medis terkemuka di kota Beijing. Berharap mendapat belas kasihan Tuan Lin. Chu Yao. 3 tunangan yang diadopsi oleh keluarga Lin telah menyerahkan kartu kelahiran mereka. Tapi kamu tidak bereaksi sama sekali. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menikahi anakku? Hu Yao. Dia bukan hanya tidak mau menikahiku. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan seluruh hidupku untuknya. Pada akhirnya, ternyata aku hanya dibodohi olehnya. Hu Yao. Ledakan tahun itu. Kamu sebenarnya tidak mati. Kenapa kamu tidak kembali mencariku? Dulu aku menikahimu. Hanya karena dipaksa oleh keluarga Lin. Kalau aku tidak pura-pura mati, bagaimana aku bisa membuatmu benar-benar putus asa dan pergi jauh bersama Ahau? Ternyata, kamu selalu membohongiku. Lin Sheng, aku... Lin Sheng. Seberapa kaya pun kamu, apa gunanya? Ayau rela merendahkan diri hanya untuk bersamaku. Orang yang dicintainya selalu adalah aku. Bukan kamu. Seluruh hidupmu. Hanya lalayakan. Ahau, berhenti memukul. Kenapa kamu terlahir sebagai anak orang kaya? Sementara aku hanya bisa menjadi sopirmu? Jangan. Ahau, Sheng Er. Chu Yao berhutang budi pada keluarga Lin. Asal kamu mau. Dia harus menjadi Nyonya Lin. Ayah. Aku tidak memilih Chu Yao. Sheng Er, ada apa? Aku tidak memilih Chu Yao. Aku memilih Ye Zhenzhen. Sheng Er, bukankah Yi Zhenzhen Muzu Babu Tamu? Waktu kecil, dia melempar mobil remotemu ke atap rumah. Sampai kamu mengejarnya beberapa blok, kamu lupa? Waktu kecil, aku memang menganggap Ye Zhenzhen sebagai musuh. Tapi di kehidupan sebelumnya, saat aku sakit, justru Ye Zhenzhen yang menemaniku, merawatku. Ayah, Ye Zhenzhen adalah ahli medis ternama. Dan Lin Pharmaceutical juga akan memasuki pasar global, aku yakin. Ye Zhenzhen akan menjadi pendukung yang lebih baik. Dan juga istri terbaik. Baik. Pernikahanmu, kamu yang tentukan. Ayah, keluarga Lin menghabiskan banyak uang untuk melatih Chu Yao. Memberinya kesempatan menjadi wanita sukses di dunia bisnis. Tapi dia selalu enggan. Kalau begitu, apa yang diberikan keluarga Lin padanya? Bisa diambil kembali semuanya. Ahau, aku tidak lapar, ini untukmu. Ayah, mereka kasihan, aku ingin membantu mereka.
karena Sheng Er yang minta. Kalau begitu, ambil 4 gadis ini sebagai calon istri Sheng Er. Anak laki-laki ini, serahkan ke sopir keluarga kita. Sebagai anak angkat, bagaimana? Baik, Sheng Er. Dulu juga karena permintaanmu. Aku mau membantu mereka, urusan ini. Kamu yang urus saja. Zen Zen, kamu gugup sekali. Jangan-jangan ingin menikahi Tuan Lin. Apa gunanya hanya memikirkan? Tuan Lin telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk membantu Chu Yao menjadi bintang bisnis. Chu Yao adalah yang paling mungkin menjadi Nyonya Lin. Sedangkan Zen Zen sudah baik jika tidak menghindarinya. Lin Sheng, jangan harap bisa mengikatku dengan pernikahan. Meski kau dapatkan tubuhku, tapi tidak dengan hatiku. Di kehidupan sebelumnya, Chu Yao tidak langsung menolakku. Jangan-jangan, dia juga terlahir kembali? Di kehidupan lalu kau membohongiku seumur hidup. Di kehidupan ini jangan harap kau bisa bahagia. 3 hari lagi adalah pesta pertunanganku. Kalian berempat harus hadir. Aku akan umumkan sendiri siapa Nyonya Lin sebenarnya. Bermain misteri, asal kau setuju untuk tidak menikahiku. Aku bersedia memberimu 10 juta sebagai kompensasi. 10 juta? Keluarga Lin membesarkanmu sebagai calon menantu. Menghabiskan lebih dari 100 juta. Bagaimana kau bisa ganti? Pertunangan bukan main-main. Siapa yang akan kunikah adalah urusanku, kau hanya perlu patuh. Kau. Lin Sheng tidak pernah berani membentakku. Tapi sekarang dia sangat tegas. Hao? Maaf Tuan, kumohon jangan usir aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Tuan. Lin Sheng, kau tahu aku suka Hao, tapi masih menyasarinya. Kau benar-benar licik. Bukan begitu, ini salahku. Tuan memperlakukanku seperti ini. Sudah seharusnya, aku pantas menerimanya. Makan punyaku, pakai punyaku. Masih berani memfitnah dan merebut istriku. Kau pantaskah? Tuan Lin, ini salahku, aku akan sujud minta maaf, kumohon jangan tekan. Kakak Chu Yao lagi, aku rela melakukan apa saja. Baiklah. Kapan kepalamu berdarah? Baru boleh berhenti. Maaf Tuan. Aku akan sujud sekarang. Dan minta maaf. Hao cepat berhenti. Lin Sheng, sudahlah. Luka pinggangku kambuh lagi. Tadi Zhang Hao yang menabrak sendiri. Lin Sheng masih ada cedera pinggang. Kamu buta ya? Lin Sheng, 3 hari lagi, aku akan bertunangan denganmu. Tapi jangan ganggu Hao lagi. Fu Yao. Kenapa kamu pikir di hidup ini aku masih harus memilihmu? Aku masih harus memilihmu? Selera kamu dalam memilih istri cukup buruk. Kenapa?
Kamu cemburu? Tidak. Pokoknya, calon istri kamu sudah dipilih. Aku duluan pergi. Ye Zhen Zhen. 3 hari lagi. Kalau yang aku pilih adalah kamu. Kamu mau menerima? Kamu bilang apa? Jangan bercanda. Seluruh kota Jing. Siapa yang tidak tahu kamu sangat mencintai Chuyao? 3 hari lagi, aku akan datang bawa hadiah pernikahan. Aku pergi dulu. Tunggu. Tadi, kamu juga membantuku. Udara dingin, jaket ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Jaket ini bukankah dibuat oleh Ibu Lin Sheng? Untuk menantunya? Dia memberikannya begitu saja padaku. Tuan muda, kamu sedang membereskan barang-barang Nona Chu lagi. Ibu Wang. Buang semua barang ini. Debbie Wang? Tuan muda, biasanya kamu sangat menghargainya. Dulu adalah dulu. Sekarang barang-barang ini bagiku. Hanya sampah. Di mana kunci Maibachku? Tadi Nona Chu datang. Sepertinya mobilnya dipinjamkan ke Skiwi Kut Shang Hoao. Itu mobil pernikahan peninggalan ayahku. Dia tidak berhak meminjamkannya. Tuan muda biasanya selalu menuruti Nona Chu. Hari ini kok berani banget sih? Tiga hari lagi kamu akan menikah dengan Tuan Lin. Nanti kalau aku latihan mobil, kamu masih mau pijat pinggangku nggak? Bodoh, meskipun aku menikah dengan Lin Sheng. Aku cuma akan pijat kamu, kamu yang pertama. Dan satu-satunya. Yao Yao, lihat. Utangmu yang ratusan miliar sudah kubayar lunas. Keluarga Lin kaya raya, baru sekarang kamu melunasinya. Kalau mau menikahiku, setidaknya tunjukkan sikap yang pantas dong. Dana perusahaan butuh waktu untuk berputar. Aku kerja terus tanpa henti selama berbulan-bulan. Cedera pinggangku juga kambuh. Terus, mau kupuji atau kukasihani? Aku nggak bisa mengobati, apalagi dengar keluhanmu. Mengejek cedera pinggangku. Tapi ke Zhang Hao begitu perhatian, munafik banget. Hao, dulu, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku dari gempa, pinggangmu nggak akan cedera. Yang menyelamatkan Chuyao dari gempa dengan susah payah. Sebenarnya aku, dokter. Tunanganku terjebak runtuhan, sudah 2 hari 2 malam. Tolong selamatkan dia. Pinggangmu, cepat panggil orang. Chuyao, Cepat bawa Tuan Lin berobat, jangan sampai ada efek samping. tolong selamatkan dia. Kakak Chuyao, kamu gimana? Iya, Hao yang menyelamatkanku.
Ahau, tenang saja. Meskipun aku menikah dengan Lin Sheng, aku nggak akan biarkan dia menyentuhku sedikit pun, tubuh dan hatiku. Hanya milikmu seorang. Hanya milik dia ya? Kalau gitu kalian semua minggat dari Lin Group. Lin Sheng, aku sudah setuju menikahimu. Jangan terus-terusan ganggu dong. Aku kasih waktu 10 menit. Segera kembalikan mobil pengantinku seperti semula. Nggak usah pedulikan dia. Lin Sheng, aku pakai mobil pengantinku. Jangan pelit-pelit amat dong. Mobil pengantinmu. Kakak Chuyao, aku memang gak pantas dapat cinta. Apalagi punya barang bagus seperti ini. Aku akan kembalikan mobil pengantin ini ke tuan muda sekarang. Mobil pengantin ini sebenarnya Lin Sheng yang siapkan untuk menikahiku. Aku berhak menggunakannya. Bahkan jika mobilmu hancur lebur, tidak masalah. Kalau dia tidak mengizinkanmu mengendarai mobil pengantin, aku akan membawakanmu Porsche-ku. Tagihan perbaikan mobil akan kuhitung perlahan denganmu. Sang Hao, kamu tahu aku alergi stroberi. Tapi kamu malah menaruh pengharum stroberi konsentrasi tinggi di mobilku. Betul. Khusus ku buat versi ekstra kuat untukmu, suka? Berikan obatnya padaku. Lin Shao, lihat dirimu yang tergeletak di lantai. Mirip anjing, lihat ini, lihat ini. Sang Hao, cepat berikan obatnya, atau aku akan memberitahu Chuyao bahwa bukan kamu yang menyelamatkannya saat gempa. Tapi apa gunanya? Kamu pikir dia akan percaya padamu? Lepaskan aku. Aku tidak akan merebut Kak Chuyao darimu lagi. Ahau, kamu tidak apa-apa? Lin Sheng, aku sudah setuju untuk menikahimu. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Jika sesuatu terjadi pada Ahau, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, Ahau. Lihat, sekarang siapa yang mirip anjing? Fuyao. Setelah mengetahui semua kebenaran, betapa konyolnya dirimu. Wah, Tuan Muda, akhirnya kamu sadar. Aku hampir mati ketakutan. Minum air sedikit. Kenapa aku di rumah sakit? Nona Ye yang mengantarmu ke sini. Kamu syok, pingsan di halaman. Kalau bukan karena dia. Ini obat yang dia tinggalkan untukmu, minum 2 butir. Aku akan panggil dokter. Bukankah ini obat alergi khusus untukku? Obatku sudah dihancurkan oleh Sang Hao. Ye Zhen. Kenapa dia membawa obat alergiku? Tahan Jia. Chuyao, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Ahau mengalami pendarahan limpa, kondisinya kritis. Lukanya karena tusukanmu, hanya darahmu yang bisa menyelamatkannya. Tahan kuat. Amble, ambil sebanyak yang dibutuhkan Ahau. Aku hanya ingin Ahau selamat. Fuyao, kamu akan menyesal.
Asalkan Ahau bisa hidup, aku tidak akan pernah menyesal. Cukup, sudah melebihi batas. Jika diambil lagi bisa berbahaya. Tidak boleh. Untuk berjaga-jaga, ambil lagi. Amble. Cepat pergi. Huyao. Jangan berpura-pura. Seorang anak orang kaya sepertimu, bagaimana bisa tidak tahan hanya dengan mengambil sedikit darah? Lin Shen, kamu. Lin Shen. Kakak Chuyao, tolong aku. Ahau, kamu bagaimana kamu bisa datang ke sini? Kita tidak akan. Berikan barang itu padaku. Dengan kapsul plasma ini, Chuyao, aku ingin melihat bagaimana kamu memilih. Jangan menakut-nakutiku, dokter. Dokter. Huyao. Kamu salah menganggap mutiara sebagai ikan. Aku sangat menantikan hari ketika kamu tahu kebenaran dan menyesal. Lin Sheng. Dia menjagaku semalaman lagi, ditambah kehidupan sebelumnya. Ya sudah. Menjagaku selama berhari-hari. Sudah bangun. Bagaimana? Sudah lebih baik? Jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting. Lihat ini, aku menyiapkannya untukmu. Hadiah pernikahan. Ganoderma salju Gunung Tian Shan. Kenapa? Tidak suka. Kalau tidak suka, buang saja. Lagi pula, ini hanya sesuatu yang kubeli secara sembarangan di lelang. Aku sangat suka. Tapi pertunanganku besok. Kenapa kamu memberikannya hari ini? Besok aku tidak bisa datang. Aku mendaftar untuk melanjutkan studi di luar negeri. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Besok kamu harus datang. Dengar aku mengumumkan siapa yang akan kunikahi. Lin Sheng, kamu benar-benar ingin aku melihat langsung kamu menikahi wanita lain? Wanita lain. Ya ini biasanya. Sudah. Aku mengerti. Asalkan kamu tidak takut aku tidak senang dan membawa sial. Aku pasti datang. Istirahat yang baik. Buang, simpan kotak ini di gudang. Bukankah ini yang paling mujarab untuk mengobati cedera pinggang? Ganoderma salju dari Gunung Tian? Obat ini langka, 100 tahun sekali, harganya mahal. Kebetulan, sangat cocok untuk cedera pinggang tuan muda. Setiap kali dia bilang ketemu secara kebetulan. Aku benar-benar percaya. Baru kemudian aku sadar, semua yang dia berikan padaku. Setiap barang didapat dengan susah payah dan jaringan yang luas. Tuan muda,
Kali ini lagi-lagi Nona Ye yang menyelamatkanmu. Sementara Nona Chu, selama ini kau belikan mobil dan rumah. Temaninya berbisnis, kebaikanmu padanya semua orang tahu. Tapi dia tidak hanya tidak menghargai, bahkan nyawamu pun tidak dipedulikan, tuan muda. Besok kau akan bertunangan, kalau setelah menikah dia masih seperti ini. Bagaimana masa depanmu nanti? Siapa bilang aku akan menikahinya? Orang yang akan kumiliki. Bukan Chu Yao. Apa katamu? Nona Chu, kau sudah mengambil begitu banyak darah tuan muda. Mau apa lagi kau datang ke sini? Lin Sheng tadi memang hanya marah dan balas dendam padaku. Transfusi darah tidak berguna untuk Ahau. Dia sekarang butuh transplantasi sumsum tulang. Tapi di seluruh kota Jing, hanya keluarga Lin yang punya sumber sumsum. Lin Sheng, aku butuh itu. Kau butuh. Aku harus memberikannya? Bukankah semua yang kau lakukan ini untukku? Asalkan kau berikan sumber sumsum itu padaku. Malam pernikahan nanti, aku akan tidur denganmu. Demi Zhang Hao. Kau sampai rela menjual tubuhmu sendiri. Lin Sheng, aku mohon padamu. Berikanlah sumber sumsum itu. Untuk Ahau. Nona Chu, sumber sumsum ini dibeli keluarga Lin dengan harga mahal dari luar negeri, untuk persiapan darurat, untuk masa depan. Istri Lin. Tuan muda, memohon padaku untuk menjadi istri Lin. Maka sumber sumsum ini untuk menyelamatkanku. Aku rela menukar nyawaku untuk nyawa Ahau, boleh? Tidak mungkin. Lin Sheng, jangan lupa, besok adalah pesta pertunangan kita. Kalau aku tidak datang, kamu mau menikah dengan siapa? Lin Sheng, lihat bagaimana istrimu melayaniku? Percaya tidak, saat malam pengantinmu nanti, dia masih akan menghangatkan tempat tidurku. Kamu mau sumber sumsum tulang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi sumber sumsum tulang ini ada cicilan akhir senilai 1 miliar. Kamu harus bayar sendiri. Setelah menikah, bukankah semua utang ini akan kamu bayarkan untukku? Baik. Pesta Pernangan Besak. Aku akan bekerja sama denganmu. Sampai sekarang, Chu Yao masih berpikir aku akan memilihnya. Lucu. Aku ingin kamu melihat sendiri aku memilih orang lain. Lalu mengusirmu dan Zhang Hao keluar dari grup Lin. Siapa di seluruh kota Jing yang tidak tahu? Lin Sheng sangat mencintai Chu Yao. Istri muda keluarga Lin pasti Chu Yao. Chu Yao, selamat ya. Hari ini adalah hari bahagiamu, cobalah untuk senang. Kakak Chu Yao, setelah kamu menikah dengan Lin Sheng, kamu bisa bersama-sama mengelola aset triliunan grup Lin. Saat itu, kamu benar-benar akan sukses besar. Selamat ya, kakak Chu Yao. Menikah dengan orang yang tidak dicintai, memiliki banyak uang. Apa artinya? Benar-benar nasib yang berbeda. Lin Sheng, mengapa kamu tidak bisa menyukaiku? Ketua grup Lin, Lin Wanshan. Putra tertua grup Lin, Lin Sheng, telah tiba. Selamat datang di pesta pertunanganku, Lin Sheng. Hari ini aku akan memilih dari 4 calon istri. Seseorang yang paling aku cintai untuk menjadi istriku. Dan bersama-sama mengelola grup Lin. Bawakan hadiah tunangan yang telah kusiapkan untuk calon istri anakku.
Hari ini, semua yang hadir juga menjadi saksi. Begitu Sheng Er memilih calon istrinya, dia akan menjadi bagian dari keluarga Lin. Semua ini akan menjadi miliknya. Satu kartu hitam tanpa batas. Satu set mahkota berlian merah muda. 10 mobil sport edisi terbatas, 10 pulau pribadi, dan selain itu, tambahan 20% saham grup Lin. Astaga, ini seperti memberikan separuh kekayaannya sebagai mas kawin. Menjadi pengantin Lin Sheng adalah keberuntungan yang langka. Aku tidak menyangka dia menyiapkan begitu banyak mas kawin untuk menikahiku. 10 kali lebih banyak dari kehidupan sebelumnya. Lin Sheng, apakah kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpaku? Chuyao benar-benar beruntung. Sekali dapat banyak uang, wah, iri nggak bisa. Siapa suruh Lin cuma suka Chuyao? Semuanya tenang. Sekarang, aku akan umumkan calon tunanganku. Chuyao. Selamat ya, kali ini. Harus setia sama Lin Sheng. Kayaknya hidup ini, aku nggak bisa kabur lagi. Selamat ya. Susah payah akhirnya dapetin aku. Aku belum umumkan jawabannya, kamu udah yakin banget. Yang mau ku nikahin itu kamu. Mau kasih kejutan lagi ya? Aku janji sama kamu. Asal kamu kasih sumsum tulang ke Ahau, aku akan nikah sama kamu. Pertunangan kali ini ternyata transaksi. Nona Chu ternyata main sama pelayan. Menurutku dia bodoh, semua sosialita di kota ini. Siapa yang nggak mau nikah sama Lin, iya kan? Etiket dan kelasnya Nona Ye Zhen. Lebih cocok jadi Nyonya Lin. Tunanganku, juga teman masa kecilku. Meski kita pernah bertengkar, tapi cepat baikan. Dengar nggak? Teman masa kecil bertengkar. Itu kan Chuyao, iya kan? Sekarang persilakan tunanganku naik panggung. Yang mau ku nikahin adalah... Kayaknya Lin suka. Cewek kayak Chuyao yang nggak bisa dipegang. Ye Zhen. Lin Sheng kok milih aku jadi istri? Bukannya dia selalu cinta Chuyao? Lin Sheng, ulangi lagi. Kamu mau nikah sama siapa? Kak Chuyao. Lin bikin kamu malu di acara begini. Pasti maksa kamu usir aku. Maaf, aku cuma beban. Aku pergi aja. Lin Sheng, marah aku ambil sumsum tulangmu. Bikin drama begini, mau bikin aku malu di depan umum. Ternyata dia pakai aku buat bikin Chuyao marah. Diam, kamu siapa bisa ngomong di sini? Zhen. Kamu mau nikah sama aku. Jadi istriku. Meski Lin Sheng pakai aku buat bikin Chuyao marah. Tapi aku naksir dia bertahun-tahun, pertunangan ini. Anggap aja mimpi jadi kenyataan. Aku mau. Selamat Lin, selamat Nona Ye. Benar-benar pasangan serasi, jodoh dari langit, iya kan? Bukannya ini hasil yang selalu aku tunggu. Kenapa aku sakit sampai mau muntah? Bagus sekali Kak Chuyao. Akhirnya kita bisa bersama. Lin Sheng, kamu ngapain sih? Yang seharusnya kamu nikahi itu aku. Aku tidak pernah bilang mau menikahimu, malah kamu. Yang selalu buat masalah di sini. Aku pernah janji mau menikah denganmu. Dan siap setia padamu seperti permintaan Pak Lin. Selamanya mencintai-mu. Jadi berhentilah membuat keributan. Zhen sebentar lagi akan belajar ke luar negeri. Kamu pakai Zhen untuk melawan aku sekarang. Itu hanya menghambat dia. Berdasarkan apa kamu pikir aku masih mau menikahimu? Aku beritahu kamu. Meskipun sekarang kamu mau menikah, aku juga tidak mau menikahimu. Lin Sheng, kamu paksa aku menikah dengan segala cara. Sekarang kamu bilang tidak mau menikah? Kalau kamu terus begini, aku akan marah. Aku umumkan, 7 hari lagi adalah hari pernikahanku dengan Sang Hao.
Lebih baik kamu tepati janjimu. Jangan datang mengganggu pernikahan. 7 hari lagi. 7 hari lagi juga hari pernikahanku dengan Sensen. Aku tidak punya waktu untuk itu, dan tidak akan mengganggu pernikahanmu. Karena aku jijik. Lin Shen. Kasabaranku ada batasnya. Mulai hari ini, kamu Chuyao dan keluarga Lin. Tidak ada hubungan lagi. Semua investasi Lin Group untukmu. Dihentikan mulai hari ini. Jangan harap bisa pakai uang Lin lagi. Kamu berani menarik semua aset? Kamu gila. Bukan cuma investasi. Dulu untuk dapat sumber sumsum tulang. Utang 1 miliar yang belum dibayar, sekarang jadi tanggunganmu sendiri. Bukannya kamu selalu bilang mencintai Sang Hao? Sekarang aku ingin lihat. Apakah cintamu ini sebanding dengan uang itu? Lin Shen, kamu pikir dengan ancaman kotor seperti ini bisa menakutiku? Beritahu keuangan, bukukan semua akun atas nama Chuyao. Yang dijamin oleh Lin Group, termasuk kartu kredit. Sampaikan pesanku, mulai hari ini. Siapapun yang berani. Investasi ke proyek Chuyao meski cuma sedikit. Berarti melawanku, Lin Sheng. Usir dia keluar. Baik. Bagus. Lin Shen. Sebaiknya kau jangan menyesal. Aku ingin melihat siapa yang akhirnya akan berlutut memohon. Tuan Lin, kami tidak meremehkanmu. Kamu yang tidak memilih kami, jangan sampai bantuanmu juga dicabut, ya Tuan Lin. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Jangan sampai kamu begitu kejam pada kami. Lin Group tidak akan menarik investasinya, tapi mulai hari ini. Kalian harus segera pindah dari rumah Lin, Nyonya Rumah Lin. Hanya Ye Zhen. Bukankah dia memakiku untuk membuat Chuyao marah? Kenapa sekarang? Rasanya dia benar-benar ingin menikahiku. Terima kasih Tuan Lin, kami akan pindah sekarang. Terima kasih banyak Tuan Lin. Semoga Tuan Lin dan Nona Ye Zhen bahagia selamanya. 7 hari kemudian, kalian akan menjadi Bridesmaid Zhen. Baiklah, terima kasih atas kehadiran semua hari ini, 7 hari lagi. Silakan hadiri pernikahan putraku dan menantuku. Andai semua ini benar-benar nyata. Sudah. Aku akan berhenti berakting untukmu di sini. Aku tahu, kau memilihku untuk membuat Chuyao marah. Aku akan menjaganya rahasia untukmu. Hari sudah sore, pesawatku juga hampir berangkat. Malam ini, aku akan pergi ke luar negeri. Selamat tinggal. Kau pergi. Siapa yang akan kujadikan istri? Kau benar-benar ingin menikahiku? Sejak awal, aku memilihmu. Kalau begitu sepakat. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Lin Sheng. Kau yang memilihku. Jangan sampai menyesal. Sejak kecil, orang yang mendekatiku hanya mengincar uang Lin Group. Hanya kau yang peduli pada kesehatanku, tahu aku sakit pinggang. Sampai mencari khusus Ganoderma salju dari Tianshan. Bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Ngomong-ngomong, aku ajak kamu ke suatu tempat. Sudah siap? Tiga, 2, 1. Bagaimana? Suka? Mobil favoritmu, Lamborghini 574.
Suyao meminjamkan mobil pengantinku ke Zhang Hao untuk latihan. Tapi malah dicoret-coret seperti itu oleh Zhang Hao. Sedangkan Ye Zhenzhen sudah menyiapkan Lamborghini favoritku untukku. Ternyata menikah. Mana mungkin sama dengan orang lain. Kebetulan, besok aku juga siapkan hadiah pernikahan untukmu. Kakak Chuyao, Istana Langit, adalah villa termahal di dalam negeri, simbol keluarga kaya top. Apakah Anda yakin ingin membeli satu set untuk saya? Beberapa hari lagi Lin Sheng pasti akan datang merebut pernikahan. Memaksaku menikah dengannya. Nanti kamu pasti tidak punya tempat untuk pergi. Mending sekarang, kakak belikan kamu villa. Kakak, aku suka banget sama villa ini. Villa Istana Langit ini, yang termurah adalah 30 juta di tepi lokasi. Hanya satu set raja bangunan ini adalah yang terbaik di Genting Tianggong kami. Harganya agak mahal, dekorasi dan bahan-bahannya yang paling top. Butuh 500 juta. Tidak tahu kalian berdua. Mau yang mana? 500 juta. Meskipun aku sudah bekerja bertahun-tahun, tetap tidak bisa menabung sampai 500 juta. Nona itu akan memberikan pacarnya. Untuk pacarnya. Lin Sheng, dia mau apa? Pak Lin, hari ini Anda datang sendiri ke Istana Langit. Mau lihat rumah baru? Hari ini aku mau beli rumah baru. Untuk tunanganku. Saat pertunangan pakai Ye Zhenzhen, sudah bikin aku kesal, belum cukup. Sekarang malah bawa Ye Zhenzhen ke sini untuk bikin aku kesal. Kakak, aku cuma anak yatim, tidak pantas tinggal di rumah bagus begini. Ayo kita pergi. Mau bikin aku cemburu dan kesal. Aku ingin tahu, siapa yang akhirnya cemburu. Kamu tidak perlu mengalah. Apapun yang kamu inginkan, kakak akan memberikannya padamu. Hanya sebuah rumah mewah, bukan? Kakak akan membelikannya untukmu. Kakak, kamu sangat baik padaku. Aku ingin membeli rumah mewah satu-satunya di puncak langit. Untuk calon istriku. Ye Zhenzhen. Ternyata, hadiah yang ingin dia berikan padaku adalah rumah mewah di puncak langit. Cukup, Lin Sheng. Memainkan trik, pura-pura tidak tertarik, seperti ini. Tidak capek? Bukankah kamu hanya melihat? Aku ingin membelikan Ahau rumah mewah, lalu kamu cemburu. Jadi sengaja ingin merebut rumah mewah itu untuk menarik perhatianku? Kamu masih saja terlalu berasumsi. Kamu yang memaksaku. Rumah mewah ini. Aku yang ambil. Gesek kartu. Siap. Dia ingin menggunakan kartu hitam yang kuberikan padanya. Untuk memberikan rumah untuk Zhang Hao. Sayangnya, kartu ini sudah dibekukan sejak hari dia mengumumkan akan menikah dengan Zhang Hao. Sudah dibekukan. Kakak Chuyao, kartu ini milik Lin Sheng. Kamu menggunakan uang Lin Sheng untuk membelikan rumah untuk Zhang Hao. Menurutmu ini pantas? Uangnya adalah uangku. Aku memakainya sedikit lebih awal. Kenapa? Kamu hanya pengganti. Berani menanyai aku? Kakak Chuyao, Tenang. Nona Chu, ini kontrak pembelian rumah di puncak langit. Nona Chu, aku perlu mengingatkanmu, setelah kontrak ditandatangani, Anda harus membeli rumah mewah ini, jika tidak, akan dikenakan denda 10 kali lipat. Tenang. Kakak, kamu sangat baik padaku. Setelah aku pindah ke rumah mewah di puncak langit, aku pasti akan berterima kasih padamu. Transaksi gagal. Apa? Nona Chu, kartu Anda dibekukan. Apa? Tidak mungkin. Kartu ini sudah kupakai lebih dari 20 tahun. Tidak pernah dibekukan. Coba gesek lagi. Baik. Transaksi gagal. Nona Chu, kami perlu mengingatkan Anda. Kontrak sudah Anda tanda tangani. Kalau sekarang tidak bisa bayar, Anda harus ganti rugi 10 kali lipat. 10 kali. Itu 5 miliar denda. Kakak Chuyao, sekarang harus gimana? Dari mana dapat uang sebanyak itu?
Lin Sheng, ini ulahmu ya? Hanya karena aku tidak mau menikahimu. Kamu bukukan kartu hitamku? Mau paksa aku menikah dengan cara begini? Kamu pikir dengan cara ini, bukukan kartuku, aku jadi tidak bisa? Sales, saya bayar DP 20% dulu. 20 juta. Bayar pakai kartu. Saldo tidak cukup. Transaksi gagal. Tidak mungkin. Kartu ini hanya Ahau yang punya kartu tambahan. Aku tidak pernah pakai uangnya. Ternyata, Chu Yao. Kalau kamu tahu, Sang Hao yang rela kau korbankan nyawa. Sebenarnya mabuk, menjudi, dan pemboros. Orang yang tidak berguna. Apa yang akan kau rasakan? Kakak. Aku dari kecil takut miskin, jadi tidak sengaja boros sedikit. Kalau marah, pukul aku saja. Ternyata kamu. Maaf Kak Chuyao, maaf, ini salahku. Iya, aku cari uang memang untuk Ahau pakai, kok bisa aku sangka dia? Ahau, aku yang tidak berguna. Tidak tahu kalau kamu masih trauma masa kecil. Kakak, kamu baik sekali padaku. Tapi sekarang, gimana dengan denda ini? Bantu aku bayar, aku maafkan kamu. Aku janji 7 hari lagi menikah denganmu. Berdasar apa kau pikir aku akan membantumu bayar? Dulu kau yang mau bayarin, sekarang aku kasih kesempatan. Kau malah tidak hargai. Chu Yao, dulu aku yang terlalu berharap. Tapi sekarang aku sudah tidak cinta lagi, bahkan karena hubunganmu dengan Sang Hao. Kamu membuatku semakin jijik. Bagaimana bisa? Dulu matanya penuh cinta padaku. Selain aku, tak ada tempat untuk orang lain. Yao Yao, hari ini ulang tahunmu, aku sudah memesan. Ahau akan menemaniku. Kalau aku tidak pergi, dia akan sedih. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku ubah waktunya jadi malam. Malam tidak ada waktu, setelah makan kita akan nonton film. Tuan muda, bagaimana kalau kita berhenti menyukai Nona Chu itu, cari yang lain? Hanya kamu yang berusaha, terlalu melelahkan. Mama Wang. Jangan lagi bicara seperti ini di masa depan. Seumur hidupku, hanya akan mencintai Yao Yao seorang. Kekanak-kanakan. Tapi sekarang, matanya penuh dengan sikap dingin padaku. Sepertinya juga ada kebencian. Aku ingat selain unit mewah di Cloud Top Palace, ada satu suite khusus kelas presiden. Aku akan membelinya untuk Zhen Zhen. Memang layak disebut Tuan Lin, hal rahasia seperti ini pun Anda tahu. Kami memang memiliki satu villa khusus. Villa ini menggunakan kaca anti peluru. Lampu gantung kristal mewah Italia, khusus untuk kalangan presiden. Harga 5 miliar. Mahal sekali. Lin Sheng, villa ini tidak perlu kita beli. Bisa menikah denganmu, aku sudah sangat bahagia, yang lainnya hanya harta duniawi. Kau adalah wanitaku. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Anda tangani kontraknya. Baik, Anda tunggu sebentar, saya ambil kontraknya. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Ini pasti trikmu untuk membuatku semakin tertarik. Pada akhirnya, orang yang akan kamu nikahi pasti aku. Kakak Chu Yao, Lin Sheng tidak mencintaimu lagi. Jika kamu masih ingat kebaikan keluarga Lin, jauhi Lin Sheng. Direktur Lin, ini kontrak unit mewah Cloud Top Palace. Silakan Anda lihat. Tapi jika Lin Sheng benar-benar memilih Ye Zhen Zhen, aku bisa bersama Ahau. Tapi mengapa aku merasa panik seperti akan kehilangan dia? Selamat, Nona Ye. Selamat, Anda memiliki satu villa di puncak langit. Lin Sheng, terima kasih. Ayo pergi. Mengkengkah, dia benar-benar menyukai Lin Sheng itu? Hatiku sakit. Apa aku benar-benar tersinggung oleh Lin Sheng?
Tidak. Hao never broken I want-nya. Untuk menyelamatkanku dari gempa. Dulu dan sekarang, yang kucintai hanya Ahau. Syukurlah tidak apa-apa. Kenapa Ahau sampai takut dan menarikku untuk menahan lampu gantung? Dia tidak seperti ini saat menyelamatkanku dari gempa dulu. Kakak Chuyao. Ini salahku yang ceroboh. Aku tadi ingin menarikmu untuk menghindar bersamaku, tapi aku terlalu kasar. Hampir membuatmu terluka. Ini semua salahku. Marahilah aku. Ternyata Ahau tidak sengaja. Tidak apa-apa, Ahau. Dulu saat gempa, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Rasa terima kasih ini selalu kuingat. Nona Chu, kalau begitu karena Anda tidak apa-apa. Silahkan lanjutkan pembayaran. Kalau tidak, kami terpaksa melaporkan ke Satpam. Satpam, ada yang tidak mau bayar di sini. Tunggu. 7 hari lagi, aku akan menikah dengan Tuan Lin. Dan menjadi istri muda keluarga Lin. Dan mas kawin dari keluarga Lin untukku adalah 1 miliar. Nanti aku akan melunasi semuanya. Tuan Lin, bukankah akan menikahi Nona Ye? Tuan Lin hanya ingin membuat kakak Chuyao kesal. Kalau kalian berani melapor, keluarga Lin tidak akan membiarkan kalian. Baiklah, kalau begitu Nona Chu, tolong 7 hari lagi datang ke sini untuk melunasi hutang. Kalau tidak, kami akan mengajukan gugatan. Pergi. Kakak Chuyao. Aku yang mengganggu pandangan Tuan Lin. Jadi dia membekukan kartu hitammu. Aku juga yang menyeretmu ke dalam masalah. Aku akan segera menemui Tuan Lin, bersujud dan minta maaf padanya. Dia yang picik, sengaja menyusahkanmu. Setiap kali kau yang minta maaf, dia malah semakin menjadi kau menderita. Hari ini, aku akan menemuinya dan menanyakan kebenarannya. Shenji Chawina, terima kasih atas kasih sayang keluarga Lin. Kalian harus pindah keluar. Kenapa? Istri muda keluarga Lin sudah ditentukan. Lin Xiao menyuruh kami semua keluar. Di satu sisi bilang akan menikahi Ye Zhen Zhen. Di sisi lain mengusir semua orang, hanya menyisakan aku. Lin Sheng, kau pikir dengan begini, aku akan luluh dan memaafkanmu? Oh ya, barang-barangmu dan Sang Hao sudah dikemas oleh Nenek Wang. Apa? Dia bahkan mau mengusirku? Meski dulu Lin Xiao sangat menghargaimu, tapi dia sudah memilih Ye Zhen Zhen sebagai istrinya. Wajar kalau kau diusir, dia hanya pakai Ye Zhen Zhen untuk membuatku kesal. 7 hari lagi, orang yang akan dinikahinya pasti tetap aku. Selain Ye Zhen Zhen, kami semua diusir, Chuyao. Aku rasa Lin Xiao tidak sengaja membuatmu kesal. Mungkin dia benar-benar ingin menikahi Ye Zhen Zhen. Tidak mungkin, hari ini aku akan menanyakannya langsung. Kakak Chuyao panik begitu, apa dia benar-benar suka pada pria itu Lin Sheng? Benar tidak perlu aku temani? Tenang, aku hanya akan mengembalikan rumah sewaan. Sambil ambil beberapa barang. Aku pergi dulu. Apa Lin Xiao ingin diam-diam mengusir Ye Zhen Zhen tanpa sepengetahuanmu? Ternyata, dia hanya memakai Ye Zhen Zhen untuk membuatku kesal. Aku malah jadi tegang. Mungkin, benar-benar kesal karena Lin Sheng. Lin Sheng, kenapa kau membakar fotoku dan boneka yang kau berikan padaku? Barang yang tidak berguna. Sudah seharusnya dibakar. Lin Sheng, sudah cukup lama kau berulah. Sudah waktunya berhenti, bukan? Aku tahu kau mengusir semua orang diam-diam. Hanya untuk menikahiku. Melihat kesungguhanmu, aku akan memaafkanmu. Asalkan kau. Mama Wang sudah membereskan barang-barangmu. Malam ini, kamu dan Sang Hao keluar dari keluarga Lin. Apa? Lin Sheng, kita sebentar lagi menikah. Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Cepat suruh mereka kembalikan barang-barangnya.
barang yang sudah dibuang. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Tuan Lin, aku tahu. Sebenarnya yang ingin kau usir adalah aku. Tenang saja. Aku akan pindah. Hanya kumohon, jangan marah lagi pada kakak Chuyao. Lin Sheng, ternyata kau masih menargetkan Ahau? Ahau adalah penyelamat hidupku. Kalau hari ini kau tetap ingin mengusirnya, maka aku akan pergi bersamanya. Jangan menyesal nanti. Aku tidak akan menyesal. Dulu, setiap kali aku marah padanya, dalam 3 detik dia akan langsung datang memohon maaf. Tapi sekarang sudah lama sekali. Kenapa dia belum juga memohonku untuk tetap tinggal? Kakak Chuyao. Kau sebentar lagi menikah dengan Tuan Lin, jangan pedulikan aku. Kau pulang saja, aku bisa sendirian. Lagi pula sejak kecil aku memang tidak punya apa-apa. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Kalau kali ini Lin Sheng tidak minta maaf padaku, aku tidak akan mudah memaafkannya. Dulu, setiap kali Chuyao marah, aku selalu mengalah. Sayangnya, kali ini tidak. Segera kumpulkan. Bukti Zhang Hao suka mabuk-mabukan dan berjudi. Aku akan memberikan hadiah besar untuk Chuyao. Ahau, maaf sudah merepotkanmu. Setelah aku menikah dengan Lin Sheng, aku bisa membelikanmu unit termewah di Cloud Top Palace. Nanti, kau tidak perlu lagi tinggal di apartemen kecil ini. Tidak apa-apa. Kita berdua akhirnya punya ruang sendiri. Kakak Chuyao, Tuan Lin sampai sekarang belum menghubungimu. Bagaimana kalau kau batalkan pertunangan saja? Siapa bilang aku mau membatalkan pertunangan? Maksudku, dia hanya sedang marah, tidak benar-benar ingin melepaskan. Kamu siap-siap dulu, aku akan potong buah untukmu. Kenapa dia terlihat seperti tidak tega meninggalkan Lin Sheng? How gimana? Main sebentar? Nggak tahu. Dia sebentar lagi akan menikah dengan pria dari keluarga Lin. Aku lagi kesal nih. Lin Sheng, dulu kan kamu selalu bisa mempermainkannya. Ada apa? Bikin Hao marah? Entah habis minum obat apa, tiba-tiba jadi sadar. Kalau tahu begini, dulu waktu memaksa Chuyao di rumah sakit, memaksanya donor darah, harusnya ambil lebih banyak. Selama ini, bukan pura-pura pingsan ya pura-pura terluka. Chuyao sudah kejam begitu padanya. Dia masih bisa bertahan jadi pecundang. Chuyao sekarang tanpa aku tidak bisa hidup. Sejak kecil aku selalu di samping perempuan bodoh itu. Hanya supaya dia rela mengeluarkan uang untukku. Nanti, aku juga akan menipu Lin Sheng. Pakai harta keluarganya untuk membesarkan anakku. Nanti, harta keluarganya akan jadi milik kami berdua. Tanganku tidak stabil, aku akan ambilkan air lagi untukmu. Sepertinya dia tidak mendengar. Barusan telepon dengan siapa? Kak Chuyao, aku khawatir Lin marah dan melampiaskannya padamu. Aku ingin ke keluarga Lin untuk minta maaf. Mohon dia tidak menyalahkanmu lagi. Jangan takut. Yang harus khawatir, dia yang seharusnya lebih khawatir. Kalau di acara pernikahan, mempelai wanita tidak hadir, keluarga Lin pasti akan malu. Tapi, Tenang, dia pasti akan kembali memohon padaku. Beberapa hari ini, aku akan fokus menemanimu. Melihat sifat Lin Sheng yang picik, nanti. Aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Lin Sheng, kamu hanya lebih beruntung lahir dariku. Ada hebat-hebatnya apa? Bertunangan dengan Chuyao pun gimana?
Yang paling dia pedulikan tetap aku. Tapi, jika setelah menikah dia tidak peduli lagi padaku, aku tidak bisa hidup mewah seperti sekarang. Lebih baik. Kakak, kamu sangat baik, aku. Kakak. Hao? Maaf, aku sebentar lagi akan menikah dengan Lin Sheng. Kita tidak boleh seperti ini. Dulu sangat ingin menikah denganku, sekarang di sini pura-pura suci apa? Wanita suci, malam ini, aku justru akan tidur denganmu. Ini semua salahku. Kakak. Baru saja, aku tidak bisa menahan perasaan, jadi melakukan hal seperti ini. Kamu minum air dulu. Maaf, kalau bukan karena kamu begitu baik padaku. Lin Shao juga tidak akan seperti ini padamu. Dia yang berpikiran sempit, bukan salahmu. Hao? Aku kenapa? Sedikit. Pusing. Kakak, kamu mungkin kedinginan. Aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Baju khusus ini seharusnya dipasangkan dengan jam tangan Rolex. Sayangnya, selama ini selalu memberikan hadiah untuk Chuyao. Sampai lupa membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Sudahlah. Setelah hari ini, Chuyao dan pacar prianya akan pergi dari duniaku. Lin Shao, Nona yang mengirimku. Ini jam tangan berlian tanpa cacat warna D yang dibuat khusus untukmu. Nona Lin berkata, jam ini mewakili cintanya padamu adalah abadi. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku meninggalkan Ye Zhenchen untuk mencintai Chuyao? Lin Shao. Pergi. Tuan Besar Lin. Kamu tidak benar-benar berpikir Chuyao menyukaimu, kan? Orang yang dia sukai selalu aku. Hanya karena kamu mengandalkan kekuasaan keluarga Lin, memaksakan untuk menikahinya. Dia baru menahan jijik untuk menikahimu. Ngomong-ngomong, aku tunjukkan sebuah video pendek. Lihat, meskipun dia menikahimu, orang yang dia cintai hanya aku, bahkan aku sudah mencicipi rasa Chuyao untukmu. Dia memang sangat lembut. Hei, kamu tidak tahu kan, di bagian tubuhnya ada tahi lalat. Mulai sekarang kamu hanya bisa menjadi kura-kura hijau. Bangsat. Hao? Lin Sheng, sampai sekarang, kamu masih mau mengganggu Hao? Kamu masih mau minta maaf dariku atau tidak? Besok akan menikah dengan Zhenchen. Chuyao, aku tidak hanya tidak akan memilihmu. Aku juga akan meminta Wang Ma mengantarkan kalian berdua. Hadiah besar. Kakak Chuyao. Barang di dalam kotak ini adalah hadiah yang ingin kamu berikan untuk Lin Shao? Awalnya ingin memberi hadiah untuk membujuknya. Sudahlah, anggap saja sebagai ganti rugi karena dia memukulmu. Ini hanya kalah dari mahkota jam tangan cinta abadi. Nona Chu sangat cantik, pasti mempelai pria tidak bisa berpaling. Tapi seharusnya, mempelai pria sudah datang sejak lama. Mungkinkah, mempelai pria tidak mau menikah? Tidak mungkin.
Dia selalu memintaku untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin tidak mau menikahiku? Lin Sheng dulu selalu 10 menit sekali mengirim pesan hari-hari ini. Bahkan tidak pernah menghubungiku. Aku sudah tidak mau mempersoalkannya. Dia masih ngambek apa? Nona Chu, jangan buru-buru. Mungkin. Mempelai pria datang menjemput. Melihat Lin Sheng khusus datang menjemputku ke pernikahan, aku tidak akan memintanya minta maaf. Aku juga sementara memaafkannya karena terlambat. Kakak Chuyao. Tolong menikalatin gangku. Ahau, kenapa kamu? Lin Sheng mana? Bukankah seharusnya dia yang menjemputku? Apakah Lin Sheng tidak berani meminta maaf padaku? Jadi memaksamu datang? Lin Sheng ini, aku baru saja ingin memaafkannya. Ternyata dia begitu licik. Memaksamu untuk meminta maaf padaku. Ahau, jangan takut. Kali ini aku tidak akan mudah memaafkannya. Aku akan membuatnya sujud 9 kali, minta maaf di depan pintu untukmu. Kakak Chuyao. Lin Shao. Sampai sekarang belum datang menjemput. Mungkin dia benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Hei, bukankah kamu bilang ingin menikah denganku? Bagaimana kalau kamu menikah denganku saja? Silakan sambut tunanganku naik panggung. Orang yang ingin kunikahi adalah Ye Zenzhen. Tidak mungkin, Lin Sheng tidak mungkin tidak menginginkanku. Aku akan mencarinya. Weng Gema. Wang Ma, kenapa kamu datang? Apakah Lin Sheng yang menyuruhmu datang? Di mana dia? Tuan muda tentu saja ada di tempat pernikahan. Sedang melangsungkan pernikahan dengan Nona Ye Zenzhen. Apa? Menikah dengan Ye Zenzhen? Ini tidak mungkin. Selama ini, yang seharusnya dinikahinya adalah aku. Apakah Lin Sheng menyuruhmu untuk menipuku? Masih menunggu aku menyerah? Jika dalam 3 detik dia tidak sampai di sini, aku benar-benar akan marah. Nona Chu, kenapa gugup? Bukankah kamu selalu ingin bersama Zhang Hao ini? Sekarang kesempatannya datang. Jangan-jangan kamu tidak mau lagi? Jangan-jangan perkataanmu ingin bersamaku. Semuanya bohong? Hao? Aku? Padahal di kehidupan sebelumnya, aku rela pura-pura mati dan kabur dengan Ahau. Tapi kenapa sekarang, ketika memikirkan untuk bersama Ahau, aku merasa sesak di dada? Tuan muda menyuruhku membawakan hadiah besar untuk Nona Chu dan Tuan Zhang Hao. Lin Sheng ini, setelah tahu dirinya dikhianati, masih mau memberi hadiah? Benar-benar anjing setia yang patuh. Aku tahu dia tidak akan benar-benar tidak menikahiku. Sekarang, untuk meminta maaf, dia bahkan mengirim hadiah. Tapi, dia mengusir Ahau dari keluarga Lin, dan sengaja menggunakan Ye Zenzhen untuk membuatku marah. Jika hadiahnya tidak membuatku senang, aku tidak akan mudah memaafkannya. Tenang, hadiah ini pasti akan memuaskan Nona Chu. Apa? Ahau ternyata melukai dirinya sendiri dan menyalahkan Lin Sheng? Sial, bagaimana orang ini bisa memiliki video-video ini? Itu hanya kecelakaan. Aku tidak punya niat jahat terhadap Tuan Lin. Dan tidak pernah melakukan hal yang berlebihan padanya. Kakak, kamu harus percaya padaku. Benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati. Ini semua palsu, jangan dilihat. Ini semua hasil editan, jangan dilihat. Kakak Chuyao, kamu harus percaya padaku. Pasti semuanya hasil editan. Ahau begitu baik hati. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Kebenaran ada di depan mata, Nona Chu, selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu tidak mau percaya pada Tuan Muda. Kamu benar-benar tidak pantas mendapatkan ketulusan Tuan Muda. Sampai sekarang kamu masih berkilah. Ini adalah sertifikat verifikasi video dari lembaga otoritatif. Hasilnya menunjukkan bahwa video-video ini semuanya asli. Keluarga Lin begitu berkuasa dan berpengaruh. Membuat laporan verifikasi palsu untuk memfitnahku. Bukan tidak mungkin. Kakak Chuyao. Aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak tega melihatmu menikah dengan Lin Shao, jadi sesaat linglung. Baru melakukan hal-hal ini. Jadi,
Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyalahkan Lin Sheng. Aku yang dipermainkan olehmu seperti orang bodoh. Berulang kali membantumu menyakitinya. Kakak Chuyao, aku hanya terlalu mencintaimu. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu, aku bersumpah. Kamu makan, minum, judi, semuanya dilakukan. Inikah cinta yang kamu katakan? Apa? Kamu mengambil uang Nona Chu yang susah payah dikumpulkan. Kamu berjudi, main perempuan, sekarang punya banyak utang. Menjadi orang miskin, lalu ingin Nona Chu menjadi penyelamatmu. Dasar orang jahat, jangan asal bicara di sini. Kakak Chuyao, jangan percaya padanya. Cintaku padamu, langit dan bumi menjadi saksi. Jangan sentuh aku. Aku baru sadar selama bertahun-tahun ini, aku ternyata untuk orang sepertimu. Selama ini menyakiti Lin Sheng. Sekarang aku ingin membunuhmu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakak Chuyao, kamu pernah berjanji padaku. Akan baik padaku seumur hidup, kamu tidak boleh ingkar janji. Baik padamu, pantaskah kamu? Pergi dari keluarga Lin. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Pergi. Kamu berani menyuruhku pergi. Ya. Aku memang menyakiti Lin Sheng. Aku cemburu padanya. Tapi, aku berani mengakui bahwa aku menyakiti Lin Sheng. Kamu berani. Orang yang paling menyakiti Lin Sheng adalah kamu. Apa maksudmu? Kamu demi aku mengambil darahnya, meninggalkannya yang sedang alergi, dan mencuri sumber sumsum tulangnya. Semua ini, kamu pikir dia akan memaafkanmu? Kamu bohong. Orang yang paling dicintai Lin Sheng selalu aku. Asalkan aku minta maaf dan memohon maafnya, berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya, dia pasti akan memaafkanku. Aku beritahu kamu, dia tidak akan memaafkanmu lagi. Diam. Yang paling dia cintai selalu aku. Benarkah? Lalu kenapa dia tidak datang menjemputmu? Aku beritahu kamu, tunangan yang dipilih Lin Sheng adalah Ye Zhenzhen, bukan kamu. Orang yang akan aku nikahi adalah Ye Zhenzhen. Aku akan membeli Cloud Top Mansion, satu-satunya bangunan mewah untuk calon istriku, Ye Zhenzhen. Ternyata apa yang dia katakan benar. Dia benar-benar akan menikahi Ye Zhenzhen. Semua ini palsu, semuanya palsu, kan? Palsu. Apa Wang Ma akan berbohong? Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Wang Ma, semuanya ini palsu, kan? Ini Lin Sheng sengaja membuatku marah. Sengaja membohongiku, kan? Ini benar. Nona muda yang akan dinikahi tuan muda adalah Nona Ye Zhenzhen, hanya kamu. Terlalu percaya diri dan sombong, selama ini tidak menghiraukan kata-kata tuan muda. Jadi tidak percaya saja, Nona Chu. Kamu selama ini, demi Zhang Hao ini, selalu melawan tuan muda. Tidak ada orang yang akan terus-menerus memaklumi kamu. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak tahu. Semua karena kamu. Aku bisa berada dalam posisi seperti ini, semua karena kamu. Kamu mau apa? Hari ini aku akan membunuhmu. Minta maaf pada Lin Sheng. Kamu gila. Yang menyelamatkanmu saat gempa adalah aku. Kamu harus bersyukur. Karena kamu pernah menyelamatkanku, jadi tidak mati di sini.
Jika bukan karena jasamu menyelamatkanku, aku bahkan tidak akan menganggapmu. Aku beritahu kamu, orang yang paling kucintai hanya Lin Sheng. Jangan muncul di hadapanku lagi. Pergi jauh-jauh. Chu Yao. Kamu berpura-pura menjadi tuan muda dan menyelamatkan Chu Yao dari gempa. Masalah itu, aku belum menghitungnya denganmu. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan alasan jasamu menyelamatkanku? Apa maksudmu? Apakah penyelamat sebenarnya Chu Yao adalah Lin Sheng? Bawa dia ke tempat pernikahan. Lepaskan aku. Chu Yao. Kamu masih naif berpikir bisa merebut kembali Lin Sheng. Tidak tahu dia sudah menyiapkan semua ini. Hanya menunggumu menyesal seumur hidup. Bawa pergi. Sangat menantikan saat kamu tahu kebenaran ini. Betapa menyakitkannya itu. Hahaha. Pernikahan akan segera dimulai, ayo pergi. Ada apa? Pinggangmu sakit lagi? Tunggu di sini. Tunggu aku. Lin Sheng, minum obatnya selagi hangat. Ini adalah obat ajaib untuk luka pinggang, Ganoderma Salju Tianshan. Ya, obat ini paling efektif saat pinggang sedang sakit. Aku selalu menyiapkannya untukmu. Takut pinggangmu sakit lagi. Cepat minum. Aku akan memijat pinggangmu. Perputaran dana grup butuh waktu, beberapa bulan ini sibuk terus. Luka pinggang juga kambuh. Jadi, kamu ingin kupuji atau kukasihani? Aku tidak bisa mengobati luka. Apalagi mendengar keluhanmu. Saat aku bilang pinggang sakit di depan Chu Yao, dia selalu terlihat tidak sabar. Tapi Zen, meskipun aku tidak bilang, dia selalu memikirkan aku. Tidak pernah terpikir. Saat di sampingmu ada wanita lain. Hatiku sangat sakit. Ini semua salahku. Aku tidak menghargaimu. Kau kan? Aku pengantinnya Zen, rekan kerja di rumah sakit. Kamu adalah Tuan Lin kami. Sangat baik pada Zen demi pernikahan ini. Lihat, sudah menyiapkan begitu banyak gaun pengantin. Zen kami akhirnya bahagia setelah menderita. Dia diam-diam mencintai Tuan Lin selama bertahun-tahun, hampir menyerah. Tapi ternyata, wanita yang dicintai Tuan Lin buta mata. Dia malah memilih anak angkat seorang sopir. Menyukai Tuan Lin. Baru Zen bisa menggantikan posisinya. Zen menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa bersama Tuan Lin. Ini semua salahku. Aku tidak menghargaimu. Aku tahu, kamu masih mencintaiku kan? Kalau aku minta maaf, kamu pasti mau menikahiku kan? Tenang, hari ini aku pasti akan menikahimu. Kedepannya akan mencintaimu sepenuh hati. Tunggu aku. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Salah sendiri. Selanjutnya, mari sambut mempelai pria dan wanita. Mempelai wanita, apakah kamu bersedia menikahi pria di hadapanmu? Mencintai, menghormati, dan melindunginya seperti mencintai dirimu sendiri? Aku bersedia. Mempelai pria, apakah kamu bersedia menikahi wanita di hadapanmu? Dan mengikat janji pernikahan bersamanya. Aku bersedia. Sheng akhirnya menemukan kebahagiaannya.
Silakan mempelai pria memakaikan cincin pada mempelai wanita. Lin Sheng, aku merasa ini seperti mimpi. Terlalu tidak nyata. Aku juga tidak menyangka akan menikahi gadis yang nakal sejak kecil. Aku juga tidak menyangka kamu begitu mencintaiku. Lin Sheng, aku akan mencintaimu dengan baik, menemanimu, mendampingimu. Terima kasih sudah menikahiku. Lin Sheng, kamu salah menikahi orang. Lin Sheng, aku tidak marah lagi padamu. Apa yang terjadi? Di sebuah pernikahan, kok ada 2 pengantin wanita? Bukankah itu mantan cinta pertama Lin Shao? Xu Yao? Dia mau mencuri pengantin? Bukannya dia bilang mau menikah dengan si tampan itu? Zhang Hao? Kenapa sekarang pakai baju pengantin? Datang ke acara pernikahan, mau bikin siapa jengkel? Xu Yao, aku sudah berulang kali memaafkanmu. Tapi hari ini, kamu tidak seharusnya datang ke sini dengan gaun pengantin. Datang ke pernikahanku dan Lin Sheng. Bertahun-tahun ini, kamu sudah cukup menyakitinya. Hari ini masih mau lanjut menyakitinya lagi? Sen benar. Sheng Er sudah tidak mencintaimu lagi. Sekarang, dia sudah menemukan kebahagiaannya. Jika kamu berani mengacau di pernikahan hari ini, aku akan membuat hidupmu sengsara. Iya, Kak Chuyao, kamu tidak seharusnya datang ke sini. Lin Shao sudah sangat baik padamu, dia tidak berhutang apapun padamu. Kak Chuyao, lebih baik kamu pulang saja. Tidak, aku tidak akan pergi. Lin Sheng, maafkan aku. Aku bersalah atas semua yang terjadi sebelumnya. Aku terlalu percaya pada Zhang Hao dan melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Jadi, Biarkan aku menikahimu, biarkan aku berusaha sebaik mungkin untukmu. Aku akan menebus kesalahanku, oke? kamu pantas? Hubungan kita. Aku memilih Ye Zhenzhen. Sudah putus total. Aku tidak menarik kembali investasi Lin Group padamu selama ini. Sudah lebih dari cukup. Aku tahu, aku sudah melakukan banyak kesalahan selama ini. Tapi Lin Sheng, kamu tidak seharusnya marah padaku. Lalu menikahi Ye Zhenzhen. Selama ini orang yang paling kamu cintai adalah aku. Seharusnya aku yang kamu nikahi. Tidak ada yang bisa menunggu selamanya. Aku Lin Sheng dulu memang mencintaimu. Tapi aku tidak pernah mencintai seseorang yang meninggalkanku. Hari ini kamu datang dengan gaun pengantin ini ke pernikahanku dan Zhenzhen. Sudah memutus semua ikatan kita. Sudah selesai. Pergilah. Tidak, jangan Lin Sheng. Dulu aku tidak menyadari, orang yang paling kucintai adalah kamu. Orang yang paling mencintaimu di dunia ini, seharusnya aku. Aku merasa, ini adalah orang yang sangat mengingat saya. Dan buang kapan saja. Kamu bilang mencintainya, tapi semua yang kamu lakukan selama ini. Pantaskah kamu? Dan lagi, di dunia ini, orang yang paling mencintai Lin Sheng adalah aku. Zhang Hao Lin Sheng. Semua ini adalah tipu muslihat Zhang Hao untuk menyakitimu. Dia menipuku, aku janji. Aku tidak akan pernah lagi bertemu Zhang Hao. Aku bersumpah. Aku hampir membunuhnya tadi. Hanya saja, karena dia pernah menyelamatkanku saat gempa. Aku hanya membalas budi, itu sebabnya aku tidak menyentuhnya. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi lemah padanya. Chuyao, jangan-jangan sampai sekarang kamu masih mengira orang yang menyelamatkanmu adalah Zhang Hao? Apa maksudmu? Orang yang saat gempa tidak mempedulikan nyawanya dan menyelamatkanmu dari reruntuhan adalah Lin Sheng. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Aku ingat, orang yang menyelamatkanku dulu cedera di pinggang, hanya Zhang Hao yang cedera pinggang. Bagaimana mungkin orang yang menyelamatkanku adalah Lin Sheng? Itu karena kamu buta mata dan hati. Selama ini, Lin Sheng karena sakit pinggang.
sering keluar masuk rumah sakit, semua orang tahu. Hanya kamu yang tidak tahu, karena hatimu tidak pernah peduli padanya. Semua orang tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Bagaimana mungkin, Kak Chuyao? Benar, Lin Sheng sudah beberapa kali dirawat karena sakit pinggang. Ya, tapi setiap kali Lin Sheng sakit pinggang, aku dan Ziyi memintamu menjenguknya di rumah sakit. Kamu selalu menolak karena ingin menemani Zhang Hao. Apa aku benar-benar salah mengenali orang? Apakah aku benar-benar karena Zhang Hao melukai orang yang benar-benar menyelamatkanku? Lin Sheng, semua ini adalah kebohonganmu, bukan? Kamu ingin membuatku menyesal, bukan? Jika kamu benar-benar penyelamatku, bagaimana aku harus menghadapimu nanti, Lin Sheng? Aku tidak punya waktu atau tenaga untuk membohongimu. Katakan, siapa penyelamatku sebenarnya dulu? Apakah kamu membohongiku lagi? Mereka tidak menemukan bukti untuk membuktikan siapa sebenarnya penyelamat Chuyao. Kupikir ada yang terlewat saat aku menghancurkan bukti dulu. Tak disangka mereka hanya menipuku. Kalau begitu, kakak Chuyao, akulah yang menyelamatkanmu. Karena dulu aku menyelamatkanmu sampai punggungku terluka. Makanya aku sering sakit pinggang, kamu pernah memijatku. Kamu lupa? Pasti karena Lin Sheng. Dia ingin membuatmu meninggalkanku. Makanya dia menggunakan jasa penyelamatan untuk menipumu. Zhang Hao punya luka di pinggang. Lin Sheng juga punya luka di pinggang. Siapa sebenarnya? Penyelamatku? Jahat. Aku hanya sakit pinggang karena terlalu banyak berhubungan. Kamu bohong. Jangan kira dengan menghancurkan semua bukti, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pembawa acara. Dokter. Tunanganku terjebak dalam runtuhan selama 2 hari 2 malam. Tolong selamatkan dia. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya video ini? Ternyata orang yang menyelamatkanku dulu. Benar-benar kamu. Yang menyelamatkanmu selalu Lin Sheng. Sedangkan Zhang Hao yang selalu kamu rindukan, meninggalkanmu saat kamu sekarat. Membiarkanmu mati begitu saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sangat kritis. Perlu operasi segera, kamu tunggu di sini. Kalau ada perkembangan, panggil aku segera. Dokter Chen, kami sudah berusaha tapi aku tidak mau dengar omong kosongmu. Sekarang persediaan medis terbatas. Cari solusi sekarang juga. Persediaan medis terbatas. Ini kesempatanku untuk kaya. Video-video ini seharusnya sudah dihancurkan Zhang Hao. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia ada di sini? Dan Lin Sheng demi menyelamatkanmu, terbaring di rumah sakit selama 3 bulan penuh. Kamu sedang apa saat itu? Aku bantu ingatkan. Saat itu, kamu dan Zhang Hao yang kau cintai sedang berkeliling dunia. Berapa kali aku meneleponmu, kau angkat. Aku menyuruhmu menjenguknya, apa kau pernah melihatnya sekalipun? Aku tidak tahu. Lin Sheng, kau adalah penyelamatku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, aku pasti akan baik padamu. Karena kau membenciku. Aku takut kau berpikir aku akan menggunakan status penyelamat untuk memaksamu menikahiku. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Aku salah. Tapi sekarang tidak masalah lagi. Orang yang kucintai adalah Zhen Zhen. Yang akan kunikahi juga Zhen Zhen. Aku tidak mencintaimu lagi sekarang. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Bukankah kau paling menyukaiku? Bagaimana bisa tiba-tiba kau tidak mencintaiku lagi? Karena kau buta mata dan hati, salah mengenali penyelamat. Karena kau tidak tahu berterima kasih, mengkhianati kebaikan Paman Lin padamu. Juga karena demi Zhang Hao, kau mengabaikan nyawanya, memaksanya donor darah, mencuri sumber sumsum tulangnya. Kau melakukan begitu banyak hal keji, masih berani bertanya kenapa?
Aku yang salah. Aku yang buta mata dan hati, salah mengenali orang. Lin Sheng, kumohon maafkan aku. Dulu saat ayahku membawamu ke keluarga Lin, aku tidak pernah menyangka kita akan berakhir seperti ini. Kau juga sudah lihat. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Zhen Zhen. Tidak ada yang menyambutmu di sini. Pergilah. Tidak. Jangan. Lin Sheng, jangan. Lin Sheng. Ini semua salahmu, semua karena kau. Kalau bukan karena kamu menipuku, aku tidak akan salah mengenali orang. Lin Sheng tidak akan tidak mencintaiku. Kamu salah. Terpuruk seperti sekarang. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Kenapa apapun yang kukatakan kamu percaya? Kenapa setiap kali pada Lin Sheng? Kamu selalu begitu kejam dan tegas, benarkah karena aku? Bukan. Itu karena kamu rendah diri. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Sejak diadopsi kembali, kamu sudah mulai memuja Lin Sheng. Menghadapi kebaikan Lin Sheng, kamu selalu merasa diri lebih rendah. Kamu menikmati prosesnya menjadi anjing penjilat. Kamu merasa dengan menginjak Lin Sheng, baru bisa memuaskan harga dirimu yang sombong pada dasarnya. Kita berdua adalah tipe orang yang sama. Diam kau. Tapi, bukankah kamu ingin merebut kembali Lin Sheng? Aku punya cara untuk membantumu. Asalkan kamu menjadi lebih baik dari Ye Shenzhen, menjadi berguna bagi Lin Sheng, dia pasti akan kembali padamu. Pergi. Kamu akan kembali mencariku. Nona Chu, Tuan Lin memerintahkan, mulai sekarang kamu tidak diizinkan melangkah masuk ke istana lagi. Dia juga berpesan, mulai sekarang. Tidak ingin melihatmu lagi, lebih baik kamu pulang. Hari ini aku harus bertemu Lin Sheng. Lin Sheng sudah tidak mencintaimu lagi. Memaksa tidak ada gunanya. Ye Zhen Zhen, selama bertahun-tahun ini, kamu dengan licik mendekati Lin Sheng. Hanya karena keluarga Lin kaya kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu sendiri berniat jahat, jangan pikir semua orang sepertimu. Zhen Zhen. Lin Sheng. Ye Zhen Zhen, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menyukai uang keluarga Lin. Yang paling mencintaimu hanya aku. Kita berdua bersama adalah yang paling cocok. Zhen Zhen adalah istriku. Hormat sedikit, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau main kasar. Lin Sheng. Ye Zhen Zhen dia memang kuku. Kamu masih mau aku menghormatinya? Dulu kan kamu yang paling perhatian padaku. Sekarang, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kamu tidak layak. Kalau dia berani lagi datang ke keluarga Lin mengganggu aku dan Zhen Zhen, langsung lempar keluar. Ya. Ayo kita pergi. Lin Sheng. Kamu marah padaku? Aku bersujud padamu. Dulu aku menyakitimu karena Zhang Hao. Aku rela potong pergelangan tangan untuk menebus dosa. Hanya ingin kamu kembali padaku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku rela mati untukmu. Dia Ye Zhen Zhen berani? Barusan aku memukulmu.
Karena aku kasihan pada Lin Sheng. Aku menunggunya lebih dari 20 tahun. Bukan sesuatu yang bisa kamu tebak sembarangan. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu kembali padaku. Aku setuju bekerja sama denganmu. Sudah, sekarang kamu bisa bilang, pakai cara apa? Bisa membuatku merebut kembali hati Lin Sheng. Di sini tersimpan bukti penggelapan pajak perusahaan Lin. Asal di acara tahunan perusahaan Lin. Keluarkan barang ini. Mereka yang bekerja sama dengan Lin akan beralih bekerja sama dengan perusahaanmu. Celah pajak perusahaan Lin, ternyata kamu yang rancang. Kamu ingin menghancurkan perusahaan Lin. Kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kalau ingin Lin Sheng berubah pikiran, harus tegas sedikit. Kalau kamu tidak mau, anggap aku tidak bilang apa-apa. Kamu ingin apa? Tidak banyak. 50% saham perusahaanmu ini. Kamu ternyata ingin untung besar tanpa modal. Jadikan perusahaan saya sebagai milikmu sendiri. Hati-hati, panas. Dengan Ganoderma salju Tianshan MU. Penyakit di pinggangku sudah jauh lebih baik. Harus sembuh total. Saat gempa bumi berakhir dulu, aku terbaring di ranjang rumah sakit selama 3 bulan. Ada seorang perawat yang selalu memakai masker merawatku dengan penuh perhatian. Sampai aku keluar dari rumah sakit. Aku selalu ingin berterima kasih langsung pada perawat itu. Tapi tak pernah menemukannya, ternyata aku yang buta. Tak tahu bahwa sang penyelamat ada di depan mataku. Kapan kamu tahu bahwa aku adalah perawat itu? Saat di acara pernikahan, ketika kamu menunjukkan video itu. Aku langsung tahu. Dulu, aku sangat takut kamu tidak menyukaiku. Jadi, aku bahkan tidak berani mengungkapkan perasaanku padamu secara resmi. Tapi sekarang sudah baik. Sekarang, aku benar-benar berhasil memikatmu. Tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Oh iya. Saat aku membersihkan kantormu, aku menemukan tanda-tanda peretasan, jadi aku memeriksa rekaman CCTV. Tapi semua rekaman sudah dihancurkan. Acara tahunan perusahaan Lin sebentar lagi, aku khawatir nanti akan ada yang datang mengacau. Itu ulah Zhang Hao. Tenang. Jika dia bersikap baik, aku akan memberinya jalan hidup, tapi jika dia nekat mencari mati, maka semua dendam lama dan baru akan kita selesaikan sekaligus. Hadirin sekalian, selamat datang di acara tahunan grup Lin yang ke-50. Semua yang hadir di sini adalah mitra yang sering bekerja sama dengan grup Lin. Aku berharap, dalam 50 tahun ke depan, generasi penerus, kita bisa terus bekerja sama dengan tulus dan menciptakan kejayaan baru. Lin Sheng, hari ini, aku akan membuat Lin bangkrut. Aku akan membuatmu dibenci semua orang. Semuanya. Jangan sampai tertipu oleh Lin. Di tanggangku ada bukti Lin melakukan penggelapan pajak, perusahaan besar seperti Lin. Masa bisa melakukan penggelapan pajak? Tidak mungkin kan? Apakah benar atau tidak, harus diselidiki sampai tuntas. Buat si pencuri pajak hancur reputasinya. Hancur reputasinya.
Kamu ini benar-benar tidak punya hati nurani. Sebenarnya kamu mau apa? Sang Hao, kamu seenaknya memfitnah grup Lin. Merusak reputasi keluarga Lin, kamu tidak takut masuk penjara? Semuanya lihatlah, ayah dan anak keluarga Lin ini. Sampai sekarang masih tidak menyesal, malah mau mengancamku. Sudah melakukan kejahatan, seperti penggelapan pajak. Masih bisa tenang-tenang saja. Kalian ini benar-benar tebal muka. Tapi kurasa yang akhirnya masuk penjara mungkin adalah kamu. Lin Sheng. Aku menggelapkan pajak? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Keluarga Lin sudah lama punya aturan, Departemen Internal saling memeriksa. Dan peringkat pajak selalu A. Perusahaan seperti ini mana mungkin menggelapkan pajak? Memang, tingkat ketat pemeriksaan pajak internal keluarga Lin. Sudah lama ku dengar. Zhang Hao katanya berebut wanita dengan Lin Xiao. Diusir dari keluarga Lin, apakah ini balas dendam? Sengaja menjebak keluarga Lin? Aku memang diusir dari keluarga Lin. Tapi bukan karena wanita. Alasan sebenarnya aku diusir dari keluarga Lin adalah karena aku menemukan rahasia penggelapan pajak keluarga Lin. Ini tidak mungkin, perusahaan besar seperti keluarga Lin. Benarkah berani mengambil risiko melakukan penggelapan pajak? Apa yang tidak mungkin? Perusahaan Lin besar, arus uangnya banyak. Justru lebih mungkin menggelapkan pajak, menghindari tanggung jawab pajak, itu mungkin. Pajak sebesar itu dibayarkan begitu saja, bukankah itu menyakitkan? Kedengarannya memang begitu, jangan-jangan. Keluarga Lin benar-benar melakukan penggelapan pajak? Omong kosong. Zhang Hao, ini fitnah yang jahat. Cukup. Benar atau tidak, aku akan memutar isi flash disk ini. Lihat saja nanti. Keluarga Lin berbisnis dengan jujur. Membayar pajak dengan tertib, aku ingin lihat. Apa yang bisa kamu tunjukkan untuk memfitnah kami menggelapkan pajak? Lin Sheng. Bercerai dengan Ye Zhen bersamaku. Kalau tidak, keluarga Lin dan kamu akan hancur reputasinya. Ternyata hari ini, kamu juga terlibat. Sudah kukatakan, aku mencintai Zhen. Aku ingin bersamanya selamanya. Lin Sheng, kau lebih memilih kehilangan reputasi daripada kembali padaku. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Ternyata, Lin Group benar-benar melakukan penggelapan pajak. Lin Group, konglomerat terkaya dunia, tega melanggar hukum. Penggelapan pajak, hukumannya lebih berat, minimal 50 tahun. Demi uang, tega melakukan apa saja, memalukan, bagaimana bisa? Ayah, kau baik-baik saja? Lin Group tidak melakukan penggelapan pajak. Percayalah padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Benarkah? Catatan penggelapan pajak, buktinya jelas. Apakah Lin Xiao? Masih ada yang ingin dikatakan? Lin Group tidak melakukan penggelapan pajak. Kau sengaja memfitnah. Apakah ini fitnah? Tanyakan pada Chu Yao. Maka akan ketahuan. Lagi pula dia sudah bertahun-tahun di Lin Group, laporan keuangan ini. Apakah benar laporan keuangan Lin Group? Dia tahu persis. Lin Sheng, karena kau tidak mau bersamaku, maka aku terpaksa memaksamu, jangan salahkan aku. Ini adalah laporan keuangan internal Lin Group. Lin Group memang melakukan penggelapan pajak. Ternyata, Lin Group benar-benar melakukan penggelapan pajak, tak disangka. Tak disangka perusahaan besar tega melakukan hal yang merusak moral seperti ini. Lin Group bangkrut, Lin Group bangkrut. Tenang dulu. Dengar, sebelum datang ke sini. Aku sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera datang, percayalah polisi pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Kakak Chu Yao, kau sudah bertahun-tahun di Lin Group, apakah Lin Group melakukan penggelapan pajak? Kau lebih tahu dari siapapun. Apakah kau benar-benar mau demi Zhang Hao membuat Lin Group terjerat dalam ketidakadilan? Lin Sheng, kau demi melawanku, rela kehilangan reputasi. Apakah itu sepadan? Perasaanku pada Zhen tulus. Aku mencintainya. Aku akan bertanggung jawab atas keputusanku. Aku telah membesarkanmu menjadi diva bisnis. Malah kau yang balik menuduhku. Aku juga akan menanggung konsekuensi dari keputusanku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semua kesalahan. Memperbaiki yang salah.
Lin Sheng, asalkan kau mau kembali padaku, aku bisa. Tidak perlu. Kau pikir aku akan dikendalikan oleh pria bernama Zhang Hao ini? Apa maksudmu? Maksudnya, orang jahat akan mendapat balasannya, semuanya. Perusahaan Lin tidak melakukan penggelapan pajak, semua ini adalah fitnah jahat dari Zhang Hao. Ini bukan kantor Pak Lin? Iya, siapa orang ini? Tidak tahu, ini bagaimana bisa? Ternyata semua ini adalah jebakan yang dibuat Zhang Hao. Sudah kubilang, perusahaan besar seperti Lin tidak mungkin melakukan hal yang merusak masa depan seperti ini. Dasar kau jahat. Aku baik hati memberimu tempat tinggal. Begini ke karamu membalas kebaikanku? Rupanya kau sudah menyiapkan jebakan. Hanya menunggu kami terjebak. Jika kalian bersikap jujur dan benar, tidak akan ada kejadian hari ini. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Aku sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Bagaimana dia bisa menemukan video-video ini? Lin Sheng, kau bilang video itu hasil editan. Setidaknya carilah orang yang mirip denganku. Coba kau lihat baik-baik orang di video ini. Apakah itu aku? Untuk membebaskan Lin dari tuduhan, kau bahkan memalsukan video. Ini membuktikan bahwa kau memang berhati jahat. Yang melakukan penggelapan pajak adalah kau, yang bersalah adalah kau. Zhang Hao, Pak Polisi. Apakah kalian keliru? Yang melakukan penggelapan pajak adalah Lin Sheng. Yang memasukkan video untuk memfitnahku juga dia. Kalian seharusnya menangkapnya. Kau salah. Kau yang bekerja sama dengan Cheng Song sengaja menjebak dan ingin memfitnah Lin Sheng. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu tentang Cheng Song? Aku sudah menyuruh Cheng Song bersembunyi di luar negeri. Dia tidak mungkin tahu siapa Cheng Song. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apakah Lin Sheng melakukan ini untuk membebaskan diri dari tuduhan? Sengaja memfitnahku. Masih ngotot? Aku akan tunjukkan buktinya. Cheng Song, kenapa kamu di sini? Jia orang Gnia. Dia yang menyuruhku melakukan pembukuan penggelapan pajak. Memfitnah grup Elayena. Pak Polisi, ini dia Cheng Song. Dia bisa bersaksi, Zhang Hao lah sengaja memfitnah Lin Sheng. Saksi dan bukti lengkap, Zhang Hao. Kamu diduga sengaja menyebarkan rumor palsu dan memfitnah grup Lin. Silakan ikut kami untuk diperiksa. Cheng Song, aku sudah baik banget sama kamu. Kenapa kamu hianatin aku? Baik. Baik apanya? Omong kosong. Kalau benar baik, kamu gak akan selingkuhin pacarku. Sampai sekarang aku kena penyakit. Aku terpaksa pulang ke Indonesia untuk berobat. Apa maksudmu? Penyakit apa? Kamu belum tahu kan? Karena kamu sembarangan selingkuh. Kamu selingkuhin istriku, menularkan sifilis padanya. Sekarang aku juga bakal ketularan. Tahu gak hari itu? Aku pertama kali mukul Zhang Hao? Karena dia bawa video dia tidur sama kamu. Sombong di depan aku. Tidak, bukan begitu. Aku gak tahu, cuma sekali itu, selain itu, gak pernah lagi. Kamu bilang mau balik sama aku? Maaf. Aku jijik. Ingat sumber sumsum tulang? Setelah kamu ambil, Zhang Hao jual ke pasar gelap. Lalu dia pakai uangnya judi, dalam semalam kalah 1 miliar. Zhang Hao yang kamu bela mati-matian. Cuma playboy pemalas. Kamu sampai begini, semua karena kamu. Egois, benci status sebagai anak angkat. Kamu menikmati siksaiku, tapi akhirnya merugikan dirimu sendiri. Aku salah besar, awalnya gak mau jahat. Tapi kamu dan Zhang Hao terus-terusan melampaui batas pikiranku. Kalian berdua bersekongkol memfitnahku. Maka 1 miliar utang pembelian sumber sumsum tulang itu tanggung sendiri. Gunakan saja perusahaanmu untuk menebusnya. Tidak, jangan Lin Sheng, jangan.
Mulai sekarang, kita sudah selesai. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Chu. Pembelian apartemen mewah di Puncak Awan, kamu sudah melewati batas waktu. Kami sudah melaporkanmu ke pengadilan. Tunggu saja masuk penjara. Aku yang salah. Semuanya. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Kalau aku tidak bisa hidup, mari kita mati bersama. Kakak Chiao. Lin Shen. Kakak Chuyao. Dulu dan sekarang. Aku yang tidak bisa membedakan orang sampai merugikanmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, maukah kamu mengenalku lagi? Aku tahu. Kamu tidak mau. Di kehidupan selanjutnya, aku akan berusaha keras untuk memperlakukanmu dengan baik. Tidak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Bawa mereka kembali untuk diadili. Sang Hao karena kejahatan pembunuhan dengan sengaja dihukum mati, dieksekusi segera. Utangmu di Puncak Awan sudah kubayarkan. Kamu bisa tenang sekarang. Aku dan Zen sangat bahagia. Kamu tanya apakah aku mau bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya. Sekarang aku jawab, tidak mau. Aku harap di kehidupan selanjutnya kita juga tidak bertemu. Ayo kita pergi. Kakak Chuyao. Selamat tinggal. Fuyao. Dulu dan sekarang, kita sudah balas dendam. Rencana IPO di negara M berhasil. Lin Chen, selamat ya. Membawa Lin Group ke level yang lebih tinggi. Selamat juga karena berhasil menguasai Lin Group. Lebih cepat dari yang dibayangkan. Zen, terima kasih. Sengaja meninggalkan industri kesehatan untuk membantuku. Kita suami istri, aku membantumu itu sudah seharusnya.